di antara keagungan Allah, Allah enggak mungkin ciptakan kita ini begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Ya, dibiarkan begitu saja ngurus sendiri tanpa ada perhatian. Maka Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, "Innallaha khalaqana wa razaqana." Allah ciptakan kita, Allah memberi rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, tidak membiarkan kita begitu saja. Terus apa yang Allah lakukan? Bal arsala ilaina rasulan. Ya. Allah ngutus rasul. Allah utus Rasulullah. Untuk kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam hadis kata dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata kepada Nabi, "Innama ba'atstuka li'abtaliyaka wa abtaliya bika." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, aku utus engkau di atas muka bumi untuk mengujimu dan untuk menjadikan engkau bahan ujian bagi manusia." Ya. Jadi Allah mengutus Nabi, sendiri diuji oleh Allah dan Nabi adalah bahan ujian bagi manusia. Apakah manusia taat kepada sang Nabi tersebut atau tidak? Ya. Jadi Allah utus Rasul. Ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita ya tentang hukum-hukum, untuk kebahagiaan kita, untuk kita diperintahkan, untuk kita dilarang. Ya. Allah tidak biarkan manusia begitu saja karena Allah akan menguji manusia. Ya. Allah akan menguji manusia. Manusia harus beribadah kepada Allah. Maka di antaranya Allah utus seorang Rasul. Apa tugas Rasul tersebut? Ya, Rasul ini tugasnya apa? Mengenalkan manusia kepada Tuhan. Mengenalkan manusia kepada sifat-sifat Tuhan. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, "Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzal amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Langit yang 7 lapis dan bumi yang begitu kokoh. Kemudian turunlah perintah Allah antara langit dan bumi. Buat apa? Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi tugas Rasul tersebut mengenalkan manusia kepada sifat-sifat Tuhan, kemudian mengenalkan, menjelaskan apa yang dicintai Allah untuk dijalankan dan apa yang dilarang, apa yang dibenci Allah untuk ditinggalkan. Yang terakhir mengingatkan tentang adanya balasan. Mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Ini tujuan Rasul tersebut. Jadi Allah utus agar menerangkan ini semua ya, agar menerangkan ini semua. Ya, kebutuhan kita kepada Rasul sangat tinggi. Kita ini tidak tahu maslahat buat kita apa aturan yang baik bagi kita. Lihatlah zaman sekarang orang bikin aturan ini, aturan ini, kemudian aturannya di expire, kemudian aturannya didemo oleh ini, kemudian ribut gara-gara undang-undang tertentu. Ya, terkadang akhirnya dibuang diganti undang-undang yang baru, terkadang kagum dengan undang yang lain. Terus demikian. Tidak pernah berhenti. Maka Rasul ya datang dengan bawa aturan mana yang halal, mana yang haram, yang ini jelas-jelas membawa kebahagiaan bagi manusia, yang aturan ini berlaku sampai hari kiamat ya. Tapi ya namanya manusia terkadang menyepelekan sehingga tidak mengikuti Rasul tersebut. Jadi Allah tidak membiarkan kita, tapi Allah kirim Rasul ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, "Faman ata'ahu dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadanya masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Yang membangkang masuk neraka, sederhana. Ya. Jadi Allah menguji manusia dengan diutusnya Rasul tersebut. Wa dalil, apa dalilnya? Jelas dalilnya, inna arsalna ilaikum rasulan. Kami utus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum, jadi saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana sebelumnya, sebelum kami mengutus Muhammad, kami telah mengutus rasul sebelumnya, seperti contohnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW turun ada komunitas Yahudi, komunitas Nasara, ya, ada ahlul kitab,
Maka Allah ingatkan, ini Rasul yang datang bukanlah Rasul yang baru. Wahai orang-orang musyrikin Arab, kalian tentu dengar tentang kisah Fir'aun, karena kisah Fir'aun kisah yang masyhur sampai di telinga orang-orang Quraisy ya. Jadi Muhammad ini bukan qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah Muhammad, aku ini bukan suatu yang baru. Sebelumku sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Maka kata Allah, kami utus kepada kalian Rasulullah sebagaimana kami utus kepada Fir'aun Musa. Apa yang terjadi? Fa asa Fir'aunur rasula. Fir'aun bermaksiat kepada sang rasul, yaitu kepada Nabi Musa. Fa akhadnahu akhdan wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka berhati-hatilah wahai umat manusia, kalian diutus kepada kalian seorang rasul. Kalau kalian taat, maka kalian masuk surga. Kalau kalian menyimpang, membangkang, maka nasib kalian seperti Fir'aun yang membangkang kepada Nabi Musa. Kata Allah, fa akhadnahu akhdan wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Akhdan wabila maksudnya siksaan yang berat ya. Yaitu siksaan yang berat di mana? Ya, kata para ulama, Fir'aun disiksa siksa yang berat di dunia, di barzakh, kemudian di akhirat. Dalam segala alam dia disiksa. Di dunia, lihat Fir'aun disiksa apa? Ditenggelamkan di Laut Merah. Di barzakh kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, ya, an-naru yu'raduna 'alaihi ghuduwan wa 'ashiyya. Dalam alam barzakh dia dipaparkan dengan panasnya api di dalam kuburan, di alam barzakh, meskipun jasad Fir'aun tidak dikubur tapi di dalam satu alam perantara yang di situ Fir'aun dan bala tentaranya disiksa. Kemudian di hari akhirat kata Allah, wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Hari kiamat masukkanlah Fir'aun kepada azab yang lebih pedih. Maka bahaya ya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup cuma sekali ya. Kalau kita spekulasi ya, kemudian kita tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kita bisa disiksa. Kehidupan dunia yang sengsara, di alam barzakh lebih sengsara lagi, terlebih lagi di akhirat kelak. Karena hidup kita cuma sekali, sudah taatlah kepada sang Rasul yang membawa kebahagiaan kepada kita, yang mengajarkan, menunjukkan jalan yang terang benderang, ya, mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ini poin pertama yang ingin diingatkan oleh Syekh Abdul Wahab, bahwasanya yakinlah kamu itu diciptakan oleh Allah, ya, atau kita yang diciptakan oleh Allah, kita diberi rezeki oleh Allah, tapi kita tidak diciptakan biarkan begitu saja. Ada Allah utus Rasul yang membimbing kita. Kalau yang taat masuk surga, yang tidak taat masuk neraka. Makanya kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku masuk surga, wa man asa faqad aba. Yang enggan maka masuk neraka.